Shalom, damai di hati. Kembali lagi dalam program Renungan Harian Keluarga Gemim Sentrum itu. Saat ini, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga di saat ini kami masih menikmati setiap anugerah cinta kasih-Mu Tuhan, bahkan pun nafas kehidupan. Serta di saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca firman-Mu serta merenungkannya. Tolonglah kami lewat Roh Kudus-Mu agar supaya kami dapat memahami dan mengerti setiap isi dan maksud dari firman Tuhan. Dan kiranya kami dapat dimampukan, dikuatkan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Maka berfirmanlah Tuhan di saat ini, karena kami sudah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Marilah di saat ini kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ulangan, pasalnya yang ke-10, ayat 21 hingga ayatnya yang ke-22. Begini bunyinya, Dialah pokok puji-pujianmu, dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hubungan manusia dengan Tuhan akan menghadirkan yang namanya puji dan pujian sebagai rasa syukur, sebagai rasa hormat, dan juga kagum atas kebaikan Tuhan bagi kehidupan manusia. Dan puji dan pujian kita adalah kekaguman kita atas segala yang dilakukan Tuhan bagi kita semua, umat-umat yang beriman, yang percaya dan juga ditebus oleh karena kasih-Nya. Bagaimana lewat firman Tuhan ini, setelah melewati perjalanan yang panjang dan juga melelahkan di padang gurun, bangsa Israel mereka kini bersiap untuk memasuki tanah Kanaan. Dan dalam persiapan itu, Musa mengingatkan bangsa Israel agar supaya mereka menjadikan Tuhan Allah sebagai yang utama, sebagai yang pertama, dan juga agar supaya mereka bangsa Israel menjadikan Tuhan sebagai pokok di dalam kehidupan mereka setiap hari, dan juga menjadikan Tuhan Allah sebagai pokok puji-pujian. Karena mereka semua telah dipanggil untuk menjadikan Dia, Tuhan Allah, sebagai pusat di dalam kehidupan. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana lewat firman Tuhan ini mau mengajarkan bagi kita semua, sebab memang hanya Dialah Tuhan Allah yang harus menjadi yang paling utama di dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga bagaimana lewat firman Tuhan ini mau mengajak bagi kita semua untuk hidup yang taat, hidup yang setia kepada Tuhan Allah, bahkan pun kita untuk melakukan setiap apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Maka marilah kita memikirkan segala kebaikan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita ini, serta kita bersyukur
dan hanya memuji nama Tuhan saja. Hanya kepada Dialah kita sembah, kita puji, hanya kepada Dialah kita hidup berserah kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Maka bagaimana lewat firman Tuhan ini mau mengajak bagi kita semua bahwa Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhanlah sebagai pokok pujian dan pengagungan kita. Tidak ada Allah lain yang kita sembah selain Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jangan sampai akhirnya kita melupakan Dia, Tuhan Allah yang seharusnya akan terus menjadi bagian yang paling utama di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kemudian kita malah lebih senang memuji ataupun dipuji oleh manusia, dan kemudian kita melupakan Tuhan Allah yang selalu menyertai bahkan pun memberkati kita. Oleh karenanya, jangan sampai kita melupakan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus menolong kita semua lewat firman Tuhan yang kudus dan mulia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Tuhan lewat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Biarkanlah firman Tuhan ini yang akan terus menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Firman ini yang akan selalu menguatkan kami di dalam sepanjang kehidupan kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami percaya kami akan dimampukan, dikuatkan, bahkan pun ditopang oleh karena kasih-Mu, supaya kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih banyak untuk segala-galanya, untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami akan selalu hidup yang selalu berkenan kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan di saat ini. Tuhan Yesus menyertai kita, menolong kita semua, dan selamat kita melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.